3 poin krusial di kandang Tottenham Hotspur, MU harus menang. Mampukah MU mengalahkan Hotspur? Saksikan pertandingannya setengah 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Manchester United fans, kita doakan tim kesayangan kita bisa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Mau menang di kandang Tottenham tidak cukup bagi MU hanya main di 100%. Manajer Manchester United, Ruben Amorim cukup percaya diri bisa mengalahkan Tottenham malam ini, namun ia menyebut bahwa Setan Merah harus tampil dalam performa terbaik mereka jika mereka ingin meraih 3 poin di laga ini. Malam ini, Manchester United akan berlaga di London Utara. Setan Merah akan berhadapan dengan Tottenham pada pertandingan pekan ke-11 IPL musim 2025-2026. MU sendiri tercatat punya rekor yang buruk saat bertemu dengan The Lily Whites. Setan Merah tercatat tidak pernah menang di 5 pertemuan terakhir melawan The Lily Whites, di mana 4 di antara mereka kalah dari Tottenham. Ruben Amorim sendiri yakin bahwa di laga ini Setan Merah bisa meraih hasil yang lebih baik, namun ia menilai bahwa MU harus meningkatkan performa mereka jika mereka ingin membawa pulang 3 poin dari London Utara. Diwawancarai MU TV sebelum laga melawan Tottenham, Ruben Amorim menyadari bahwa tim punya rekor yang buruk saat menghadapi The Lily Whites. Namun Amorim menegaskan bahwa tim tidak akan takut menghadapi anak asuh Thomas Frank tersebut di laga ini. Ia menyebut bahwa pengiklan siap move on dari catatan kelam di masa lalu dan membuka kemenangan atas Tottenham di pertandingan malam nanti. Kami siap untuk pertarungan yang baru dan kami percaya diri bahwa kami bisa memenangkan pertandingan ini, buka Amorim. Amorim menyebut mengalahkan Tottenham bukanlah perkara mudah. Ia menyebut The Lily Whites adalah lawan yang sulit, di mana mereka punya banyak pemain top di tim mereka. Itulah mengapa Amorim menyebut bahwa tim harus meningkatkan performa mereka. Jika tidak, Setan Merah bakal lagi-lagi menelan kekalahan di laga ini. Pertandingan melawan Tottenham itu selalu jadi laga yang sulit. Kami perlu meningkatkan permainan kami terutama di beberapa aspek yang kami tampilkan buruk di laga sebelum ini. Kami juga tahu bahwa mereka, Tottenham, sangat berbahaya di bola-bola mati. Tutupnya. Bagi MU, 3 poin di kandang Tottenham ini sangat krusial karena 3 poin ini bisa membawa mereka ke papan atas Premier League. MU saat ini berada di peringkat 8 klasemen sementara IPL. Mereka hanya berjarak 2 poin dari Manchester City yang berada di peringkat kedua. Jadi jika mereka menang di laga ini, MU bisa naik ke papan atas IPL. Godaan sulit ditolak. Kobbie Mainoo dapat tawaran emas dari West Ham dan janji menit bermain reguler. Kobbie Mainoo menghadapi dilema besar dalam karir mudanya bersama Manchester United. Gelandang berusia 20 tahun itu dikabarkan tengah mempertimbangkan masa depannya setelah kesempatan bermainnya terus menurun di bawah arahan Ruben Amorim. Situasi ini membuat West Ham datang dengan tawaran yang menggoda, kesempatan untuk bermain reguler di Premier League. Kobbie Mainoo bakal punya sesuatu yang tidak didapatkan jika bertahan di Old Trafford. Mainoo sebenarnya menjadi salah satu prospek paling cerah yang dimiliki Manchester United. Namun, di tengah perubahan taktik dan kedatangan sejumlah pemain baru, peran Mainoo di lini tengah semakin tersisih. Dari sekian banyak laga musim ini, ia hanya tampil 138 menit di Liga. Angka yang jelas tak cukup bagi pemain sekelas dirinya untuk berkembang. Kini, bursa transfer Januari bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan karirnya. West Ham dikabarkan siap memberi jaminan menit bermain jika Mainoo mau bergabung. Sementara Amorim dan pihak klub masih ragu melepasnya. Menurut laporan Fabrizio Romano, West Ham telah menawarkan peluang yang sulit ditolak bagi Mainoo. Klub asal London itu menjanjikan tempat utama di skuad dan menit bermain reguler di bawah asuhan Nuno Espirito Santo. Nuno disebut tengah mencari tambahan amunisi di lini tengah setelah beberapa pemain kuncinya mengalami kelelahan dan inkonsistensi performa. Namun rencana itu tak akan mudah terwujud. Napoli disebut ikut memantau situasi setelah cedera hamstring yang dialami Kevin De Bruyne membuat mereka butuh opsi kreatif di lini tengah. Meski demikian, Manchester United diyakini akan sangat berhati-hati melepas Mainoo, mengingat ia masih menjadi pelapis penting untuk Casemiro dan Bruno Fernandes. Ruben Amorim sendiri tak menutup mata terhadap situasi yang dihadapi Mainoo. Dalam wawancara dengan beIN Sports, pelatih asal Portugal itu menyebut bahwa absennya jadwal tengah pekan menjadi alasan utama minimnya rotasi dalam skuadnya.
Amorim juga menegaskan bahwa Mainu tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Manchester United. Saya melihat Kobbie Mainoo berlatih hari ini dan dia pantas bermain. Tapi kemudian saya harus mengeluarkan satu pemain yang bermain sangat baik. Seharusnya kami bermain di Piala Carabao karena saya ingin melihat Kobbie Mainoo bermain, ujar Amorim. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Info orang dalam, pemain MU ini puji langkah Ruben Amorim bersih-bersih skuad. Di balik perjalanan Manchester United bersama Ruben Amorim, fokus terhadap budaya tim menjadi salah satu sorotan terbesar. Pendekatan tegas sang pelatih dalam merombak ruang ganti menciptakan dinamika baru yang lebih disiplin dan selaras. Perhatian terhadap karakter pemain bukan hanya strategi internal, melainkan pondasi yang terus dijaga dalam 1 tahun kepemimpinan Amorim di Old Trafford. Pemain yang dinilai tidak sejalan dengan nilai kerja tim dipisahkan dan digeser dari skuad utama. Dalam atmosfer baru itu, bek Leny Yoro memberikan pandangannya mengenai perubahan tersebut. Ia menilai langkah klub membentuk lingkungan positif sebagai kunci untuk membangun fondasi kuat. Manchester United menjalani proses tegas dalam mengelola ruang ganti. Ruben Amorim dikenal tidak segan meminggirkan pemain yang dinilai tidak memiliki sikap sesuai standar klub. Langkah itu terlihat dari keputusan mengesampingkan sejumlah nama sejak awal kepemimpinannya. Karakter menjadi parameter penting, bukan hanya kualitas individu di lapangan. Yoro menilai pendekatan ini tepat untuk menjaga harmoni. Ia menyebut adanya upaya nyata klub membangun tim tanpa drama dan energi negatif. Menurut Yoro, relasi antar pemain dan kebersamaan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas. Karakter sangat penting untuk atmosfer tim. Klub melakukan hal yang benar, hanya membawa orang yang memberikan hal baik. Kami tidak ingin hal buruk di dalam tim, ujarnya dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa komunikasi positif menjadi bagian integral dalam ruang ganti. Jangan buat drama, bicara dengan semua orang, jaga hubungan yang baik. Kami tidak bisa membangun sesuatu dengan energi buruk atau karakter buruk. Pernyataan itu menggambarkan visi seragam antara pemain dan manajemen. Lingkungan sehat dipandang sebagai pondasi untuk berkembang secara kolektif. United bersiap menghadapi Tottenham pada akhir pekan ini. Pertemuan ini menjadi yang pertama sejak final Liga Eropa ketika Tottenham meraih kemenangan tipis dan memastikan tiket ke Liga Champions. Yoro mengakui kekalahan tersebut menyakitkan bagi tim. Namun ia menegaskan, skuad telah bangkit dan kini berada dalam kondisi lebih baik secara mental. Kami tim yang sama, tapi ada beberapa hal yang kami lakukan lebih baik sekarang, tuturnya. Ia menyinggung kontribusi pemain baru serta waktu kerja yang lebih panjang sebagai faktor perubahan spirit tim.